Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di pagi hari yang cerah ini saya kembali bisa menjumpai teman-teman sekalian. Semoga teman-teman semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam berkah dan rahmat Allah, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pengalaman saya menghadapi beberapa pasien yang mengalami kondisi susah tidur. Jadi sebetulnya susah tidur itu ada yang murni medis ya, ada yang bercampur medis dan non medis, ada yang murni non medis ya. Sebetulnya umumnya manusia atau orang dewasa itu normalnya tidur antara 7 sampai 9 jam ya dalam sehari semalam itu. Umumnya itu. Kalau kurang dari itu berarti kurang sehat nantinya. Jadi antara 7 sampai 9 jam sehari semalam. Terus kategori sulit tidur itu bisa sulit tidur di malam hari ya, atau sering terbangun ya. Jadi tidur tapi dalam tidurnya sering terbangun, baru setengah jam terbangun, 1 jam terbangun, jadi terus terganggu ya, tidak lelap tidurnya. Atau bangunnya terlalu dini, misalkan jam 10 malam tidur, kemudian jam 12 sudah bangun dan susah tidur lagi. Itu termasuk kategori susah tidur atau sulit tidur ya. Atau belum ngantuk-ngantuk kecuali di waktu menjelang subuh, sehingga sholat subuhnya kesiangan ya. Kemudian pagi-paginya, orang yang susah tidur itu biasanya ngantuk di pagi hari, tidak fokus, tidak konsentrasi, sehingga dengan kondisi seperti itu dia tidak produktif ya. Itu terkategori susah tidur. Apa penyebabnya susah tidur itu? Ya mungkin juga terlalu lama tidur di waktu siang. Itu juga bisa menyebabkan malamnya susah tidur. Terlalu lama tidur di waktu siang, atau terlalu lama main gadget ya, main HP sebelum tidur. Itu mempengaruhi, karena cahaya dari HP itu membuat mata kita tidak fokus untuk tidur ya. Bahkan menganggapnya bahwa masih siang. Nah, ya, cahaya itu berpengaruh kepada keinginan kita tidur atau keinginan untuk bangun. Atau kita salah dalam berolahraga. Sebagian orang ada olahraga ya, sudah dekat-dekat ke mau tidur malah olahraga. Ada yang badminton, ada apalah gitu ya. Jadi otomatis akan susah tidur. Atau makan ketika menjelang tidur. Nah, itu bisa menyulitkan kita untuk tidur. Atau sebelum tidur kita minum minuman yang berkafein ya. Otomatis itu akan mengganggu ya, dan menyulitkan kita untuk tidur. Baik, itu secara medis sebetulnya ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa orang yang pernah saya ruqyah karena mengalami susah tidur ya. Yang pertama ada orang yang selama 1 bulan ya, dia tidak tidur, bahkan tidak tidur juga tidak makan. Ini seseorang yang datang dari Jakarta
datang ke Bandung khusus untuk diruqyah karena dia selama 1 bulan tidak tidur, selama 1 bulan tidak makan. Bayangkan. Tapi dia kondisi kuat. Dan ketika diruqyah itu reaksinya sangat dahsyat. Ada yang nangis, ada yang berbicara, ngelantur, ada yang marah-marah dan sebagainya. Khodamnya, maksudnya jinnya ya, yang nangis, yang bicara ngelantur, yang dia marah-marah, berontak-berontak, itu jinnya. Tapi setelah selesai diruqyah itu, dengan izin Allah dia langsung bisa tidur. Besoknya lagi terus berlanjut sampai sekarang sudah normal tidurnya, normal makannya. Berarti yang tadi bikin dia susah tidur, bikin dia tidak mau makan, itu adalah gangguan non medis atau gangguan jin. Ya, karena selain dia susah tidur, dia juga sering lihat-lihat makhluk-makhluk gaib, ya, mimpi-mimpi buruk dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Itu yang datang langsung dari Jakarta, seorang notaris, ya. Yang kedua, ada tetangga saya, dia sudah lama tidak bisa tidur, ya, bahkan dirawat di rumah sakit Soreang, katanya 10 hari dirawat, atau saya lupa lagi apakah 1 pekan atau 10 hari, ya. Yang jelas dirawat, katanya menghabiskan 10 juta, ya. Tapi tetap tidak tidur, tidak bisa tidur. Ketika saya datang ke rumahnya, dia sedang terbaring di kamarnya. Ketika saya datang, dia bilang, "Pak Ustadz, tolong, saya nggak bisa tidur, sudah hampir 1 bulan ini. Saya sudah dirawat, tapi tak kunjung ada perubahan." Saya bilang, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, kita doakan semoga ibu bisa tidur lelap. Kemudian dia cerita bahwa sebelum dia mengalami susah tidur itu, pernah ada ular datang ke rumahnya dan dia bunuh. Setelah itu dia mengalami sesuatu hal yang di luar nalar, ya, diganggu tidurnya, mimpi buruk, dan sampai hampir 1 bulan susah tidur, tidak bisa tidur, tapi di kamar terus, ketakutan yang luar biasa. Datang teman-temannya yang menengok, yang menjenguk dia takut dengan orang-orang. Nah, ini sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar medis. Maka saya bacakan surat Al-Fatihah sambil saya sentuh kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca Al-Fatihah, baru sampai ihdinas siratal mustaqim, dia tidur, menutup matanya dan terdengar suara ngorok gitu, ya, maaf, terdengar suara itu. Terus saya baca sampai selesai Al-Fatihah, saya baca awal surat Al-Baqarah, saya baca ayat kursi, sampai setengah jam saya baca, dia tidur pulas, tidak bangun. Kemudian selesai, saya berbincang dengan suaminya, sampai 1 jam saya di rumahnya, dia belum juga bangun. Akhirnya saya pulang. Ya, kemudian 2 hari berikutnya suaminya telepon, "Pak Ustadz, alhamdulillah istri saya sekarang sejak diruqyah dengan izin Allah sudah tidur normal setiap malam. Tapi masih ada gangguan sedikit-sedikit, mimpi buruk dan sebagainya, minta diruqyah lagi sekali lagi." Ya, 2 hari berikutnya saya ke sana lagi dan saya ruqyah lagi, saya bacakan, saya doain. Ketika saya bacakan lagi ayat-ayat Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, ayat kursi, dia tertidur lagi. Ya. Kemudian setelah itu selesai. Saya tidak lanjutkan ruqyahnya sampai hari ini. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat, tidurnya kembali normal.
Itu 2 kasus ya. Dan ada yang baru kemarin-kemarin. Ini orang Subang datang langsung ke sini ya. Seorang pejabat ya di Subang. Udah 2 pekan katanya nggak bisa tidur. Gelisah, seolah-olah ada yang dipikirkan, ada masalah berat. Padahal dia nggak punya masalah. Susah tidur, sudah 2 pekan. Maka saya tanya, Bapak apakah pernah punya ilmu, mempelajari pernapasan, tenaga dalam, atau ilmu-ilmu yang di luar nalar ya, bisa silat, tapi bukan karena dipelajari, tapi karena hanya memanggil-manggil atau membaca satu wirid. Kata dia iya, katanya. Maka saya sentuh dadanya, kemudian saya bacakan ayat ruqyah, dan sekalian saya putus apabila ada akad-akad ya, akad dari leluhurnya yang punya hodam diturunkan hodamnya, atau akad dia sendiri yang mempelajari ilmu-ilmu yang salah. Maka dia ikrarkan akad itu, bismillah, putus ya, dan sebagainya. Kemudian dia merasa selesai ruqyah itu perasaannya lebih tenang, perasaannya lebih rileks, debar-debar di dadanya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kemujizatan Al-Qur'an. Jadi itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita hanya berusaha dan berikhtiar, dan kesembuhan itu hanya Allah yang menurunkannya. Ini kesembuhan-kesembuhan yang saya alami dan saya saksikan ya pada beberapa klien saya. Mudah-mudahan beliau-beliau itu terus dalam kesehatannya, dan kita semua termasuk Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan dihindarkan dari segala gangguan-gangguan setan, dari segala penyakit ya, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.